Selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan keuangan dana BOS itu sendiri, apa ya yang harus dilakukan oleh sekolah? Dalam lampiran Permendikbud nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, dijelaskan lengkap terkait pedoman laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Dalam pengelolaan dana BOS ini, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang telah ditentukan, meliputi: pertama, BKU atau buku kas umum. BKU ini digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dana maupun seluruh pengeluaran, baik yang berbentuk tunai maupun giral, disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga. BKU harus diisi untuk setiap transaksi dan dilakukan segera setelah transaksi tersebut terjadi. Dan jangan lupa, transaksi yang dicatat dalam BKU juga harus dicatat dalam buku pembantu yang bersangkutan, seperti buku pembantu kas, buku pembantu bank, maupun buku pembantu pajak. Selanjutnya, formulir yang telah diisi harus ditandatangani oleh bendahara maupun kepala sekolah. Untuk lebih jelasnya, format BKU dapat dilihat pada link berikut ini. Kedua, buku pembantu bank atau BPB. Berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank. Nah, untuk penyusunan buku pembantu bank ini, sumber informasinya dapat berasal dari transaksi eksternal maupun internal yang dilakukan melalui bank. Selanjutnya, untuk setiap akhir bulan, BPB harus ditutup dan ditandatangani oleh kepala sekolah serta bendahara, begitu pula dengan BPB yang diproses secara komputerisasi. Untuk mengecek kebenarannya, pastikan saldo akhir BPB harus sama dengan jumlah uang kas yang benar-benar ada di tangan dan saldo kas yang dilaporkan dalam buku kas umum. Contoh format BPB bisa dilihat pada link berikut ini. Ketiga, buku pembantu kas atau biasa disebut BPK. Berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang dilaksanakan khusus secara tunai. Pembukuan dalam BPK dilakukan per transaksi dan ditandatangani oleh bendahara serta kepala sekolah. Nah, dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, tim manajemen BOS kabupaten atau kota, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Di akhir bulan, buku ini juga harus ditutup dan dibuatkan berita acara yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah. Untuk format BPK bisa dilihat pada link berikut ini. Keempat, buku pembantu pajak. Nah, buku ini digunakan apabila sekolah yang bersangkutan adalah yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, utamanya sekolah-sekolah negeri. Nah, buku pembantu pajak ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang bersangkutan. Biasanya pajak yang dibukukan meliputi pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, serta PPN. Paling lambat untuk setiap akhir bulan harus ditutup dan dihitung sisa pemungutan pajak yang belum disetor ke kas negara. Untuk format lengkapnya bisa dilihat di link berikut ini. Kelima, sekolah harus membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau biasa disingkat RKAS. Ini merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS ini berfungsi sebagai pedoman kerja atau kerangka acuan dalam mengembangkan sekolah. Kedua, sebagai rujukan identifikasi dalam pengajuan sumber daya pendidikan yang diperlukan. Dan yang ketiga, untuk memudahkan sekolah dalam mengetahui secara rinci tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan agar tujuan dan kewajiban sekolah dapat tercapai. Berikut langkah penyusunan RKAS dan link untuk mendownload contoh format RKAS. Terakhir, sekolah harus menyertakan bukti pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bisa berupa kwitansi, faktur, dan bukti pembayaran lain yang sah. Untuk setiap pengeluaran dengan jumlah tertentu, dibubuhkan materai yang cukup sesuai dengan nominal biaya materai. Tidak hanya itu, bukti-bukti pengeluaran wajib disetujui oleh kepala sekolah
dan dibayar lunas oleh bendahara. Semua jenis bukti pengeluaran disimpan dengan rapi sebagai bahan bukti dan bahan pelaporan. Berikut contoh bukti pengeluaran dapat langsung dicek di link berikut ini.